kelihatan areanya udah bagus ini, tapi kenapa masih terus ditembus ya? Banyak trader yang masih beranggapan bahwa untuk melihat area supply dan demand itu hanya berdasarkan gambar dari rally based rally, drop based drop, drop based rally, dan rally based drop only. Mereka tidak berpikir, tidak memikirkan apa odds tambahan yang lainnya. Odds tambahan ini adalah tambahan-tambahan dari untuk mendukung rally based rally, drop based drop tersebut menjadi area yang memiliki probabilitas yang lebih baik gitu ya. Nah, mereka hanya melihat itu aja. Hanya melihat berdasarkan rally based rally, drop based drop only. Rally based drop atau drop based rally only. Tidak memikirkan ini lokasinya ada di mana, strukturnya seperti apa, marketnya seperti apa, secara keseluruhan pergerakan trennya kemana, itu tidak dilihat. Ya. Nah, rata-rata kalau misalnya teman-teman melihatnya hanya dari area-area tersebut ya, tanpa berpikir, tanpa memikirkan dari odds tambahan yang lain ya, ini hanya akan mengakibatkan teman-teman SL yang tidak perlu. Nah, maka dari itu teman-teman ya, sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa satu hal yang paling penting ketika teman-teman memilih zone dalam supply and demand yaitu tentang lokasi di mana supply atau demand tersebut berada. Ingat, yang pertama itu adalah lokasi. Ini penting banget. Kenapa begitu penting lokasi? Teman-teman, bagaimana teman-teman bisa memilih rumah yang ada di tengah hutan, ya, di pegunungan sana tanpa ada akses jalan bisa laku, ya, atau bisa dibeli sama orang. Dibandingkan dengan rumah yang ada di pinggir jalan, strategis, memiliki fasilitas yang cukup, ya, dan memadai, mana yang lebih dipilih sama orang-orang? Pasti tentunya adalah rumah yang ada di pinggir jalan tersebut ya, dibandingkan dengan rumah yang ada di atas gunung. Bisa jadi tanpa ada akses jalan. Akses jalan ada tapi sangat-sangat buruk gitu ya. Maka dari itu kenapa saya pilih di sini adalah lokasi yang pertama. Oke, contoh lain misalnya, kalau misalnya teman-teman memilih rumah yang ada di Sumarekon atau rumah yang ada di kampungan biasa misalnya, di perkampungan biasa, pasti kalau misalnya dengan harga yang sama ya, di harga yang sama pasti kan tetap memilih rumah yang memiliki fasilitas yang lebih baik ya, di Sumarekon tentunya ya. Yuk kita beli rumah di Sumarekon ya. Oke, teman-teman ya. Maka yang pertama adalah lokasi. Kenapa itu penting ya? Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman udah tahu lokasinya, oke, ini lokasinya bagus. Nah, hanya saja ya, banyak trader ini tidak bisa memanfaatkan, melihat peluang rally based rally atau drop based drop atau supply dan demand yang teman-teman pilih ini lokasinya udah pas belum ya? Di tempat yang benar enggak ya? Gitu. Nah, banyak trader yang masih belum bisa melihat sampai ke sana. Oke, saya akan jelaskan teman-teman. Yang pertama, yang mana ketika saya trading adalah saya akan melihat structure terlebih dahulu ya. Di sini ada dua structure. Yang pertama structure uptrend ya, structure uptrend. Nah, ketika teman-teman ngelihat structure uptrend ini, teman-teman terserah ya, teman-teman mau lihatnya ini di time frame kecil, di time frame berapapun ya. Saya sih nggak ngelarang teman-teman ya. Saya akan ngambil time frame misalnya time frame 30 atau time frame H1 juga bisa teman-teman ya. Pilih, ada dua lokasi paling tidak teman-teman yang akan bisa teman-teman ambil untuk dijadiin sebuah trading plan. Kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini ada apa? Ada demand zone tentunya. Kenapa? Karena ini adalah arah uptrend ya. Oke, kalau misalnya saya gambarin seperti ini, yang pertama ya, mungkin perlu saya pelan-pelan ya kita buatnya. Kalau arah ke atas seperti ini berarti ini adalah uptrend ya. Oke, kalau misalnya dalam keadaan uptrend ini berarti kita hanya fokus untuk mencari area demand. Nah, sedangkan area demand yang direkomendasikan adalah areanya ada di sini. Ya, sorry, ininya kita buat warna hijau ya. Ini demand yang pertama. Oke. Dan ini demand yang kedua. Oke, ya. Ada demand yang pertama dan demand yang kedua. Maka teman-teman, lokasi ketika teman-teman memilih area demand ini, probabilitasnya lebih tinggi, ya. Jadi kalau misalnya ada zone di atasnya sini atau di bawahnya sini, sebaiknya ditinggalkan. Ya, ada zone lagi di sini, sebaiknya ditinggalkan. Ada zone lagi di sini, sebaiknya ditinggalkan. Pilihlah zone yang ada di antara ini. Kalau misalnya saya gambarkan seperti ini, teman-teman paham nggak? Ini berarti ngebentuk. Saya tidak akan membahas di sini area higher high, higher low ya, lower high, lower low. Saya hanya buat di sini contoh, misalnya di sini adalah A, kemudian di sini adalah B.
di sini adalah C, dan di sini adalah D. Maka yang menarik di sini adalah teman-teman sudah tahu lokasinya di mana yang akan bisa teman-teman ambil demand-nya, ya. Demand yang ada di antara D dan C, ya. Demand yang ada di antara D dan C. Yang mana biasanya demand-nya tersebut adalah tidak lebih tinggi daripada B dan tidak lebih rendah daripada C. Berarti di antara B dan C. Kalau misalnya kita tarik garis seperti ini, teman-teman, ya. Berarti kita ngambil area yang ada di sekitaran ini. Nah, cocok, ya. Jadi areanya, area 1 di sini, atau kita buat zone 1, ya. Zone 1 di sini dan zone 2 ada di bawah sini. Harusnya teman-teman, ketika teman-teman udah memilih area-area ini, teman-teman tidak lagi ngalamin SL yang tidak perlu, ya. Teman-teman tidak ngalamin lagi kesalahan seperti kesalahan pemula, ya, ngambil semua zone, ngambil semua demand misalnya, ngambil semua supply yang mengakibatkan teman-teman tidak terukurnya sebuah risk reward, ya, terutama risk reward nantinya akan lari ke sana, terutama teman-teman tidak akan ngambil risk reward yang secara konsisten. Contoh misalnya, kenapa saya bilang seperti itu? Bisa jadi teman-teman ngambil area di sini nggak sampai TP3, nggak sampai TP2, atau nggak sampai di TP yang sudah teman-teman tentukan gitu ya. RR-nya yang sudah teman-teman tentukan, teman-teman sudah cut profit. Akhirnya teman-teman hanya memilih area tersebut dan ngambil taking profit hanya berdasarkan atas biru ya. Itu tidak dianjurkan. Oke, sampai sini aman ya, teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya, kalau misalnya teman-teman, yang pertama tadi adalah lokasi ya. Nah, lokasi yang satu berarti ini ya. Ini adalah tentang mengenai, kita bicara tentang lokasi ya, lokasi. Begitu juga ketika teman-teman menghadapi, ini dalam keadaan uptrend. Ketika dalam menghadapi downtrend, teman-teman, ya, downtrend, ya, maka Anda bisa memilih, ini A-nya berarti di sini, ya. B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Area yang biasanya diambil di mana? Biasanya diambil adalah sekitaran sini. Ya, ini saya ganti warna merah dan sekitaran sini. Ya, sip. Ini berarti, ini demand zone ya, saya buat ya. Demand zone 1. Demand zone 2. Kalau ini berarti di sini adalah supply zone 2. Dan di sini supply zone 1. Oke. Aman ya sampai sini ya. Jadi ini adalah lokasinya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ini adalah sebuah structure-nya uptrend dan ini adalah structure-nya downtrend, maka fokus Anda adalah melihat zone-zone yang ada di sekitaran ini, ya. Ada di demand zone 1, demand zone 2, dan ada di supply zone 1 dan ada di supply zone 2. Ini adalah untuk downtrend dan ini adalah untuk uptrend, ya. Downtrend. Dan ini adalah uptrend. Sehingga teman-teman bisa memilih, tidak lagi bingung untuk memilih zone mana ya yang harus saya ambil. Abaikan zone yang ada di luar ini. Ya, abaikan aja. Yes, bisa jadi teman-teman, zone yang ada di luar ini bisa saja bekerja. Benar banget ya. Saya nggak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Dan zone yang ada dalam sini bisa loss. Tapi ingat, ketika Anda trading, Anda harus bisa konsisten dengan role yang seperti ini.
Ya, rule yang Anda gunakan, Anda harus bisa konsisten. Ya, contoh, ada misalnya ini harga bolak-balik, balik lagi ke atas dan ternyata ini dibabat, ya tembus, ternyata dia ada di bawah sini. Biarin aja ya. Teman-teman harus bisa mengikhlaskan zone 1, zone 2-nya ini hilang. Ya. Jangan berpikir bahwa maka dari itu ya, jangan berpikir bahwa zone yang saya gambar di sini, zone 1 atau zone 2 ini adalah zone yang memiliki probabilitas sampai dengan 100%. Ya, ingat, zone-zone ini memiliki probabilitas dan zone-zone ini juga bisa ditembus. Yes, ya. Tetapi, makanya kenapa saya sampaikan hal ini kepada Anda, ya, kepada teman-teman, biar teman-teman nggak lagi bingung. Kalaupun misalnya ada SL, ingat berarti resiko Anda terlalu besar. Karena apa? Karena teman-teman sangat meratapi loss tersebut. Ya, asem lah, inilah, malah mencaci maki market gitu ya maksudnya. Artinya resiko yang Anda berikan kepada market pada zone 1 atau zone 2 ini terlalu besar. Maka dari itu teman-teman kurangin risknya. Dan ingat, saya sampaikan lagi, bisa ditembus. Kalau misalnya bisa ditembus, bukan berarti teknik ini atau strategi ini yang sudah saya gambarkan di sini ini gagal. Tidak. Asal teman-teman tahu, teknik ini saya gunakan untuk perform, yes. Sampai saat ini saya masih gunakan untuk perform dan saya gunakan untuk payout, ya, bisa payout berkali-kali, bisa lolos berulang kali di perform ini juga gitu ya. Dan ini bisa menghasilkan cuan buat saya, bisa menghasilkan profit buat saya. Buat saya, ketika ini ngalamin loss, saya tetap yakin, saya tetap percaya dengan strategi ini bisa menghasilkan profit kembali. So, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini ya bisa membuka mata teman-teman untuk tidak lagi terlibat atau complicated dengan zone mana yang harus saya ambil. Teman-teman bisa terbuka dan bisa memilih, bisa legowo juga ketika teman-teman saya pilih di main zone 1, saya pilih di main zone 2 ini, tapi kenapa loss, saya tetap legowo. Karena teman-teman tahu, strategi ini bisa menghasilkan lagi. Keesokan harinya atau besoknya atau saat itu juga dia ternyata ngebentuk harga yang baru lagi, ngebentuk structure yang baru lagi dan ada di sana demand zone baru dan demand zone baru lagi ya teman-teman bisa ngambil trading plan di sana ya tanpa harus teman-teman ngalamin ketakutan untuk resiko atau ngambil resiko tersebut ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.